Kapolda Fadil Imron diminta dinonaktifkan karena dekat dengan Ferdi Sambo. Ini sangat janggal. Ya. Nah, itu mulai banyak tokoh-tokoh bermunculan, ya kan? Bukan karena benci kepada institusinya, bukan. Karena ingin semata-mata menuntut keadilan. Sederhana sekali sebenarnya. Sederhana sekali, ya kan? Jangan sampai ada slogan misalnya, jangan sampai ada slogan misalnya, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah, ya jangan sampai, ya kan, namanya keadilan kan begitu, keadilan, ya kan, menempatkan sesuatu itu pada tempatnya, kan semudah itu. Tentu kalau orang mati dilaporkan ya SP3 ya. Karena tidak bisa diminta pertanggungjawaban kepada orang mati. Semua harus diambil alih oleh dan itu sebetulnya tidak tepat ditangani oleh Polda Metro Jaya, karena kita lihat itu juga kalian juga yang memposting bahwa Kadipropam main teletabis dengan Kapolda Metro Jaya, itu peluk-pelukan sambil nangis-nangisan. Jadi kami ragukan juga objektivitasnya. Ya, seharusnya kepolisian yang diberi kewenangan penuh dalam penegakan hukum yang harus proaktif gitu loh. Kenapa sampai sekarang tidak berjalan? Karena kepolisian sendiri tidak memberikan bukti-bukti yang lebih akurat gitu loh. Artinya apa ya? Kita berharap, jujur aja kami berharap di tengah permasalahan bangsa ini, salah satu permasalahan yang kami harapkan adalah keadilan dari tegaknya keadilan dari aparat-aparat penegak hukum, termasuk kepolisian Republik Indonesia, khususnya di sisa waktu kepemimpinan Bapak Kapolri, Bapak Listio Sigit. Responsibilitas dan transparansi berkeadilan, maka Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo harus mengimplementasikan, mengaplikasikan dengan sebuah kebijakan dan keputusan, segera menggeser dan mencari pengganti dari Irjen Fadil Imron dari kedudukannya sebagai Kapolda Metro Jaya. Pengamat kepolisian Bambang Rukminto menyoroti pertemuan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imron dengan Irjen Ferdi Sambo beberapa waktu lalu. Menurut Bambang, dengan adanya pertemuan itu akan berdampak pada objektif penyelidikan dan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat. Jika pertemuan itu hanya sebatas memberi simpati kepada Irjen Ferdi Sambo, tidak dilakukan secara resmi di rumah mantan Kadipropam Mabes Polri. Apalagi, pertemuan itu diabadikan dan viral di sosial media hingga jutaan pasang mata menyaksikan bagaimana kedekatan Fadil dan Ferdi Sambo. Bambang juga meminta agar Kapolda Metro Jaya dinonaktifkan demi proses penegakan hukum yang objektif. Sebab kasus penembakan dugaan pelecehan Brigadir Yosua dilimpahkan ke Polda Metro Jaya dari Polres Metro Jakarta Selatan. Bambang meyakini kasus yang diambil alih Polda Metro Jaya akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Mengingat Ferdi Sambo dengan mantan Kapolda Jawa Timur itu memiliki kedekatan emosional yang sangat sulit penanganan kasus secara objektif dan profesional. Sebelumnya, kuasa hukum Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, Johnson Panjaitan, datang ke Kompleks Polri Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan pada Sabtu, 23 Juli 2022. Ia datang ke sana untuk melihat proses prarekonstruksi yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Johnson tiba di kediaman Irjen Ferdi Sambo sekitar pukul 15.07 WIB, mengenakan kemeja putih dan celana jin berkelir biru. Johnson ditemani seorang pria yang membawa dokumen perkara Brigadir Yosua dari seorang wanita yang membawa tas. Beberapa waktu kemudian, Johnson keluar dari samping kediaman Ferdi Sambo sekitar pukul 16.45 WIB. Kepada awak media, ia mengatakan kedatangannya untuk memastikan prarekonstruksi tersebut. Komisi Kepolisian Nasional menyebut gelar perkara kasus penembakan Nofriansyah Yosua Huta Barat menimbulkan titik terang. Gelar perkara itu menunjukkan ada indikasi tindak pidana yang harus didalami. Wahyu mengatakan ada tersangka yang bisa ditetapkan dalam gelar perkara itu. Namun, kata dia, gelar perkara itu membuat jasad Yosua harus diotopsi ulang. Otopsi ini juga bisa dilakukan karena sudah mendapatkan restu dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Wahyu berharap otopsi ulang ini bisa memberikan informasi mendalam dari insiden penembakan terhadap Yosua. Penyidik bakal membeberkan hasil temuannya setelah informasi rampung. Sebelumnya, prarekonstruksi telah dilakukan di Polda Metro Jaya pada Jumat malam 22 Juli 2022. Kemudian kegiatan tersebut dilanjutkan di tempat kejadian perkara pada hari ini. Brigadir J terlibat baku tembak dengan Bayangkara 2 RE atau E di rumah Ferdi Sambo, Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan.
Brigadir J yang merupakan sopir istri Sambo ditembak hingga tewas oleh Baradae atau RE. Penembakan diduga karena Brigadir J melakukan pelecehan seksual dan penodongan senjata api kepada istri Sambo. Namun, versi keluarga Brigadir J tewas akibat penyiksaan. Brigadir J disebut disiksa dalam perjalanan dari Magelang ke Jakarta.